Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil amdi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Tak lupa pula salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Hawa Nafsu, Musuh dalam Diri yang Paling Berbahaya. Pernah nggak kita tahu sesuatu itu dosa, tapi tetap kita lakukan? Pernah nggak kita tahu mana yang benar, tapi hawa nafsu kita menarik ke arah sebaliknya? Itulah kekuatan terbesar musuh dalam diri kita, hawa nafsu. Dan musuh ini lebih berbahaya dari setan. Kenapa? Karena dia hidup di dalam diri kita sendiri. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, nafsu itu bukan sesuatu yang selalu buruk. Nafsu bisa menjadi dorongan kita untuk makan, bekerja, mencintai, bahkan ibadah. Tapi ketika nafsu tidak dikendalikan oleh iman, maka ia akan menjadi racun yang menghancurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41. Nah, ayat ini jelas, kunci surga adalah menahan hawa nafsu. Nah, mengapa menahan nafsu itu sulit? Karena nafsu itu halus dan licik. Dia selalu membisikkan kita, nanti sajalah tobatnya, gak apa-apa, sekali ini aja kok. Orang lain juga ngakuinnya. Nah, nafsu sering membenarkan yang salah dan menyamarkan yang benar. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, musuh terbesarmu adalah nafsumu sendiri yang berada di antara dua tulang rusukmu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, ada beberapa contoh nyata menahan hawa nafsu dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya saat kita ingin marah, tapi kita memilih diam, itu menahan hawa nafsu. Kemudian saat kita bisa balas dendam, tapi kita memilih memaafkan, itu menahan hawa nafsu. Dan saat kita tergoda untuk membuka yang haram di internet, tapi kita mengalihkan pandangan, itu juga menahan hawa nafsu. Dan Allah mencatat semua itu sebagai bentuk jihad, bukan jihad melawan orang lain, tapi jihad melawan diri kita sendiri. Nah, ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau digoda oleh seseorang wanita cantik, terpandang, dan tidak ada yang melihat mereka saat itu. Tapi apa yang beliau lakukan? Aku berlindung kepada Allah. Beliau memilih di penjara daripada menuruti nafsunya. Dan apa yang terjadi? Allah angkat derajatnya, Allah bersihkan namanya, Allah beri kemuliaan di dunia dan akhirat. Nah, saudaraku sekalian, jika hari ini kamu sedang berjuang menahan nafsu dari marah, dari maksiat, dari malas ibadah, ketahuilah, kamu sedang melakukan jihad terbesar dalam hidupmu. Dan ingat, orang yang berhasil menundukkan hawa nafsunya hari ini akan ditinggikan derajatnya oleh Allah esok hari. Jangan biarkan nafsu mengendalikan hidup kita, tapi kendalikan nafsumu dengan iman dan kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.